Perkenalkan, nama saya Sofia Anggela Berginting dengan NPM 20 Saya dari Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan mempraktikkan video ngajar tentang bidang studi IPA dengan materi lingkungan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya semuanya, baik? Ya. Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa ya, yang dibawa oleh Tommy. Oke, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berdoa selesai. Tepuk tangan buat Tommy. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi ya. Ya, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absensi dulu ya. Oke. Tari. Ya, Tommy, Agus, Bunga. Ya, oke. Semuanya hadir ya. Ya. Materi kita hari ini tentang lingkungan, oke? Lingkungan. Oke, materi siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, materinya tentang apa? Ya, pengolahan bahan bekas. Oke. Pengolahan bahan bekas yang dapat kita daur ulang yaitu contohnya kemarin sampah bisa kita ubah menjadi pot bunga, tapi sampah yang dapat diolah menjadi pupuk organik contohnya daun-daunan, sampah sayuran yang dapat membusuk. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini tentang lingkungan. Siapa yang mengerti apa itu lingkungan? Ya, Angel. Oke, bagus jawabannya ya. Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, lingkungan adalah tempat tinggal manusia, makhluk hidup maksudnya ya kan, manusia, tumbuhan, hewan. Oke, sebelum kita masuk ke tentang lingkungan, kita belajar terlebih dahulu yaitu lingkungan. Kita belajar lingkungan, tetapi kita tidak menjaga lingkungan. Itu hal yang bagus apa tidak? Ya, tidak bagus. Kalau kita belajar tentang lingkungan, jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Seperti menanam bunga, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai. Ya, contoh sekarang ya, kita ada lingkungan air. Oke, air. Contoh hewan yang hidup di air apa? Ya, ikan, kodok. Ya, ikan, kodok itu dapat hidup di air, tapi kodok bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, oke? Masih banyak contoh yang lainnya. Oke, pertama air ya. Ya, kalau kita membuang sampah ke sungai, ikan-ikan pada mati nggak? Ya mati. Punah nggak ikannya? Punah. Jadi kita tidak bisa lagi mengkonsumsi ikan, oke? Yang kedua yaitu tanah. Contoh hewan apa yang hidup di tanah? Ya, cacing. Kalau kita membuang pestisida ke tanah, itu akan menyebabkan cacing-cacing pada mati. Kalau cacing-cacing mati, tumbuhan kita hidup enggak? Enggak. Lingkungan kita tercemari? Iya, lingkungan kita pasti tercemari. Oke. Sekarang udara. Apa yang hidup di udara? Iya, contohnya burung terbang dia di udara. Oke, kalau kita menggunakan misalnya pembakaran hutan gitu, udaranya tercemar nggak? Tercemar, banyak polusi. Iya, udaranya nggak bagus baik untuk kesehatan manusia, tumbuhan, hewan. Oke,
Yang sekarang kita pelajari tentang lingkungan, yaitu contoh menjaga lingkungan. Contoh menjaga lingkungan 1. Contoh yang pertama itu membuang sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah kemana-mana. Jika barang itu dapat membusuk, maka kita gunakan sebagai pupuk organik. Baik anak-anak, siapa yang sudah mengerti materi kita hari ini? Oke, sekarang Ibu mau tanya ya, Angel, contoh hewan apa yang hidup di darat? Iya, bagus. Contoh hewannya hidup di darat: anjing, kuda, kelinci. Oke, contoh yang lainnya, contoh hewan yang hidup di air: ikan, kodok, ya masih banyak lagi ya. Oke, sebelum kita pemberian tugas, Ibu mau tanya dulu, kalau domba hidup di mana? Tono? Ya, kalau domba hidup di darat. Contoh makanannya rumput. Ya, contohnya rumput. Oke. Jadi kita tidak bisa membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan kita lestarikan setiap harinya supaya hewan, tumbuhan itu tidak punah ya. Ya. Contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan pembakaran sampah yang berlebih, itu mengakibatkan polusi udara. Jika kita mengakibatkan polusi udara, maka udara yang kotor dihirup oleh tumbuhan. Jika tumbuhannya sudah besar, dimakan oleh manusia. Oke, jadi polusi udaranya diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhannya dimakan oleh manusia. Sakit nggak? Ya, sakit. Pasti menyebabkan bibit penyakit. Oke. Sekarang sudah jelas semuanya ya tentang materi kita hari ini. Oke, pemberian tugas, Ibu akan memberikan tugas. Coba cari contoh makhluk hidup yang hidup di air sebanyak 5, dan contoh makhluk hidup yang hidup di darat sebanyak 5, dan cara kita menjaga lingkungan kita di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya Angel punya rumah kan, contoh sehari-hari yang dapat dia lakukan untuk menjaga lingkungan seperti di rumahnya: membuang sampah sembarangan, menanam bunga, membersihkan kebun. Ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, sekarang Anggi bawa doa ya. Ya, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Sebelum pulang jangan lupa bersihkan kelasnya ya. Oke, sebelum kita pulang kita bernyanyi lagu apa? Ya, lihat kebunku. Oke, 1, 2, 3, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, hati-hati ya. Lihat kendaraan sebelum pulang. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekian video mengajar yang dapat saya bagikan dengan bidang studi IPA materi lingkungan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.